أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ada pertanyaan dari jamaah. Beliau bertanya, Ustadz, apa hukum bersetubuh dengan istri yang sedang haid? Misalnya kita dari luar kota dan hanya beberapa hari di rumah, sedangkan kita sudah tidak kuat, dan apa kafaratnya? Barakallahu fiik. Thayyib ya, ini pertanyaan yang cukup menarik dari jamaah kita. Hukum mendatangi wanita atau istri yang sedang haid. Ini sebenarnya sudah sering kita sampaikan. Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Allah sendiri yang sudah menjawab di surat Al-Baqarah ayat 222. Mereka bertanya tentang Muhammad, tentang wanita yang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya haid itu penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Oleh sebab itu jauhilah istri-istri kalian. Jadi dari ayat ini Allah sudah menegaskan bahwasannya mendatangi wanita, istri, berhubungan intim maksudnya ya, berhubungan badan, suami istri yang sedang haid, ini ittifaq ulama al-a'immah, imam yang 4 nih, ala tahrimi, diharamkan ya, diharamkan mendatangi wanita, kemaluan dengan kemaluan, nikah ini hukumnya haram, tidak boleh gitu ya. Adapun bercumbu beda lagi. Bercumbu itu mendatangi, kemudian mencumbui wanita tanpa memasukkan kemaluan ke kemaluan perempuan tersebut. Ini ada hukumnya lagi. Hal ini berdasarkan hadis Ummul Mukminin radhiyallahu Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Nabi SAW mendatangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah mendapatkan giliran yaitu malam tersebut. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha sedang haid. Maka Rasulullah SAW amaroni bittizar. Kemudian Rasulullah ya memerintahkan aku untuk menutupi kemaluanku biizar, yaitu dengan kain gitu ya, sarung. Thumma yubashiruni. Kemudian Nabi SAW mencumbuiku. Jadi boleh kita mencumbui istri kita selama tidak memasukkan kemaluan kepada kemaluan. Ya, ini boleh, tafadhol. Isna'u, bahkan Rasulullah SAW bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Antum boleh melakukan apapun kepada istri antum yang halal walaupun sedang haid, illa nikah, kecuali satu. Tidak boleh memasukkan kemaluan zakar ke dalam kemaluan perempuan. Dan Rasulullah SAW melarang ya, man ataduburaha faqad kafaru bima unzila ala Muhammad, dan diharamkan seorang laki-laki mendatangi dubur, ini juga haram. Maka mendatangi perempuannya lewat duburnya, faqad kafaru bima unzila ala Muhammad, maka orang ini telah kufur kepada Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya, saya ulangi, mendatangi kemaluan wanita yang sedang haid, kemaluan dengan kemaluan hukumnya haram bittifaqil ulama, dengan ittifaq al-a'immah, para imam yang 4. Adapun mencumbu, mendatanginya pokoknya selain yang intim, tafadhol, boleh, masya Allah. Karena misalnya suami misalnya dari Kalimantan atau dari mana datang ke Jakarta, pas sampai di Jakarta misalnya cuma 2 hari, pas 2 hari itu istrinya haid. Nah, suami akan stres dan lain sebagainya ya. Apa yang dilakukan? Isna'u kulla syai'. Boleh melakukan apapun sampai keluar mani yang laki, kecuali memasukkan kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan atau di dubur, ini haram. Nah ini ya, bisa dipahami ya. Terus bagaimana yang sudah melaksanakan misalnya kemaluan dengan kemaluan, adakah kafaratnya? Sebagian ulama mengatakan tidak ada kafaratnya, cukup dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan tanpa mengulanginya. Namun ada sebagian para ulama mengatakan bahwasannya yaitu dengan bersedekah 1 dinar emas. 1 dinar ini 4,25 gram emas misalnya. Kalau
500.000 ya 2.250.000 ini disedekahkan. Itu kalau memasukkannya ketika sedang haid. Sebagian ulama mengatakan kalau memasukkan kemaluannya, haidnya berhenti tapi belum mandi, maka setengah dinar. Ya, ini khilaf para ulama. Yang penting hukum mendatangi wanita, istri kita yang sedang haid, kemaluan dengan kemaluan, hukumnya haram. Wallahu a'lamu bissawab. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب